independen tapi cowok mapan dikit. Gimana sih? Itu data valid loh. Jadi kayak ya mau gimana, cuma maksud aku ya. Wow, langsung bakal begitu. Kenapa aku, Pak? Aktris cantik Prilly Latuconsina kembali jadi bulan-bulanan warganet setelah sebelumnya ia menyinggung soal semakin banyaknya wanita independen dibandingkan dengan pria mapan. Kini, Prilly menyinggung soal pria insecure dengan wanita mandiri. Adapun dalam postingan video yang diunggah ulang oleh beberapa akun gosip, mantan kekasih Maxim Bouter ini sempat menyinggung bahwa ketika wanita memiliki karir dan punya banyak uang, banyak pria yang ternyata insecure dengan keadaan tersebut. Lebih lanjut, aktris yang pernah diisukan berpacaran dengan Aliando Syarif ini melanjutkan bahwa ketika pria dituntut untuk bisa menyediakan dan memberikan apapun untuk pasangannya, kebanyakan dari mereka komplain dan insecure. Selain itu, Prilly juga menyinggung sikap pria yang tetap insecure ketika pasangannya bisa memprovide apapun yang diinginkannya, dengan alasan mereka tidak bisa bersama dengan wanita yang terlalu mandiri. Prilly juga mengaku sempat mencoba menjadi wanita yang diinginkan laki-laki, namun pada saat itu respon dari pria tersebut malah menyebutnya sebagai wanita yang menuntut. Sontak saja postingan video tersebut kembali dihujani oleh hujatan warganet. Tak sedikit dari mereka yang menyebut ucapan Prilly itu hanya untuk membuat para pria enggan menjalin hubungan dengannya. Prilly setiap ditanyain jodohnya, jawabannya selalu ke ekonomi, uang, dan mapan. Udahlah Pril, nikah aja sama pangeran Dubai yang kaya raya 7 turunan, imbuh beberapa warganet. Untuk diketahui, akhir-akhir ini Prilly Latuconsina terus-menerus menjadi sasaran hujatan warganet usai pernyataannya terkait wanita independen. Adapun dalam pernyataannya, Prilly menyebutkan bahwa di Indonesia ada banyak perempuan independen, namun hanya sedikit laki-laki yang mapan. Namun, alih-alih mendapatkan pujian karena kemandiriannya selama ini, Prilly malah menjadi bulan-bulanan warganet. Prilly malah dicap sebagai aktris yang haus akan validasi, doyan mencari sensasi, hingga dianggap cewek pick me. So, gimana menurut kalian? Komen. Sekarang banyak cewek independen tapi cowok mapan dikit. Prilly Latuconsina. Kita bahasnya ceritanya kayak ala-ala buser gitu ya, canda buser. Kita tanggepin pernyataan itu ya. Awal gue ngedenger pernyataan tersebut karena cewek independen itu banyak tapi cowok mapan itu dikit. Pas pertama kali gue denger, gue langsung mikir lah, maksudnya kayak mana ya gitu loh. Soalnya independen dengan mapan itu nggak bisa dibandingin. It's not apple to apple. Kelasnya beda gitu. Soalnya independen itu misalnya kayak orang yang udah mandiri, lepas dari keluarganya gitu ya, bisa cari duit sendiri, tidak tergantung dengan berapa jumlah penghasilan yang dia dapetin. Itu semua nggak cewek nggak cowok udah bisa dikatakan independen ya. Tapi kalau mapan is another level nih. Kalau mapan itu udah lebih kayak lu udah stable in financially stable, lu udah nggak mikir besok kayak gue mau makan apa. Jadi lu udah yang kayak udah punya rumah, mungkin udah punya transportasi ya, terus udah bisa holiday. Mapan tuh mungkin lebih kayak begitu. Nah jadi sebenarnya cewek independen banyak, cowok independen banyak, tapi cewek mapan dan cowok mapan tuh dikit gitu loh. Karena ini levelnya udah jauh ya. Tapi kan video yang berseliweran di FYP kan kebanyakan cuma sebatas itu doang tuh. Tadi pernyataan yang kalau cewek independen itu banyak tapi cowok mapan dikit. Udah sebatas itu doang. Tapi setelah gue scroll gue nemuin kelanjutannya nih. Tapi banyak banget loh yang kayak gitu yang ninggalin ceweknya karena insecure. Tapi banyak banget loh cowok yang ninggalin ceweknya karena insecure. Nah begitu gue denger itu langsung connect ke yang pernyataan pertama. Jadi make sense. Jadi bisa aja nih pada saat itu permasalahan yang dibahas adalah ada sepasang kekasih yang sama-sama saling mencintai gitu ya. Mungkin contohnya mereka lagi di kota yang sama gitu ya, cari kerja. Dua-duanya sudah sama-sama independen karena sudah terlepas dari keluarganya nih, bisa mencari uang sendiri. Jadi dua-duanya udah di level independen. Tapi walaupun sama-sama independen, kenapa cowoknya akhirnya insecure, terus ninggalin ceweknya?
Nah, kalau kayak gitu kan masuk akal. Kita balik ke pernyataan Prilly yang pertama. Karena banyak cewek independen tapi cowok belum mapan. Nah, kayak gitu jadi masuk akal. Jadi, sama-sama independen, cowoknya insecure duluan. Mungkin takut ntar ceweknya lebih mapan dulu daripada cowoknya. Jadi, cowoknya mungkin ya udah deh, nggak usah pacaran dulu sampai gue mapan dulu aja gitu, ya kan? Setuju nggak sama pernyataan gue kira-kira? Sama cewek independen gue pengen berkomentar. Anjay. Sebenarnya gini menurut gue, cewek independen itu yang kayak gimana sih? Kayaknya beda orang pasti beda arti. Ada yang menganggap kalau lu punya duit namanya lu cewek independen. Ada juga yang menganggap kalau gue udah punya pekerjaan settle ya berarti gue independen. Tapi menurut gue independen itu bukan masalah gaji, uang, tabungan. Kalau lu kemana-mana juga masih butuh teman, lu tuh bukan independen. Menurut gue. Contoh, lu ke toilet umum masih harus ditemenin. Lu ke bank mesti ditemenin. Lu makan di restoran sendirian lu nggak bisa. Lu makan di food court sendirian lo nggak bisa, lu jalan-jalan ke mall sendirian lo nggak bisa. Itu namanya lu bukan independen menurut gue, karena lu masih butuh orang lain. Dan masalah cowok independen, menurut gue cowok independen tuh banyak, man emang lingkup kita aja nih yang berbeda-beda. Dulu waktu gue kerja di kantor sebelumnya, gue back office, di lingkup gue ngerasa kalau untuk diukur secara keuangan nggak ada cowok yang di atas gue. Sekarang waktu gue keluar, gue di bagian lapangan, gue ngeliat ternyata banyak banget cowok-cowok yang lebih independen, yang lebih kaya, yang lebih berduit dari gue. Cuma mereka tuh nggak berada di circle gue. Jadi sebenarnya menurut gue bukan yang nggak ada cowok independen buat Prilly, ada, cuman mungkin di dalam circle-nya dia nggak ada yang jauh di atas dia. Di dalam circle-nya dia itu nggak ada yang lebih mapan dari dia. Makanya kenapa dia bilang cowok independen itu sedikit, padahal sebenarnya kalau lu ngeliat keluar di sana tuh banyak banget. Cewek-cewek independen atau mandiri tuh banyak, tapi cowok yang mapan tuh sedikit. Itu kata Prilly dan banyak banget yang tersinggung. Padahal gue setuju. Kenapa? Karena mandiri sama mapan itu beda level. Cowok mandiri itu banyak, cewek mandiri itu banyak. Kenapa? Karena mandiri itu artinya berdiri di atas kaki sendiri. Artinya lu udah bertanggung jawab sama diri lu sendiri. Kagak ada nih yang bantuin lu lagi. Lu kerja keras, lu ngidupin diri lu sendiri, lu bertanggung jawab soal diri lu sendiri, udah lu mandiri. Beda sama mapan. Mapan itu di KBBI artinya adalah mantap, stabil, tidak goyah. Artinya kalau menurut gue itu udah lebih berkecukupan gitu loh. Jadi levelnya tuh udah di atas gitu. Lu udah punya pekerjaan yang oke, finansial yang stabil, ekonomi lu juga mungkin udah punya tabungan, udah punya aset. Nah itu baru bisa dibilang sebagai mapan. Kenapa cewek-cewek yang mandiri ini mencari cowok yang mapan? Ya karena mereka berpikir nanti cowok itu akan berkeluarga. Kalau dia cuma mandiri sama dirinya sendiri ya kurang gitu loh ya kan. Ya kan nanti dia mau ngasih bininya, ngasih anaknya gitu kan. Makanya cewek-cewek nyarinya cowok yang mapan. Tapi kan susah kak jadi mapan, ya emang susah. Makanya cowok mapan itu stoknya sedikit. Karena pada cewek-cewek pada mau sama cowok yang mapan. Untuk apa ya? Untuk masa depan dia, untuk masa depan anak-anak dia. Kan dia mikirnya gitu. Ntar kalau berkeluarga, kalau misalnya cowoknya kagak mapan, dia harus kerja juga, ya kan? Udah jadi ibu, harus kerja juga. Kan capek, jadi double gitu kerjanya kan. Makanya cewek-cewek milih cowok yang mapan. Prilly Latukonsina dihujat gara-gara sebut wanita independen banyak tapi pria mapan dikit. Jadi tahu kan kenapa Prilly nggak nikah-nikah? Iya, wanita independen banyak, saking banyaknya bertebaran di micet. Perempuan bisa nyari duit 100.000 aja udah bisa disebut independen. Tapi laki-laki udah kerja keras bagai kuda tapi gajinya UMK, itu disebutnya belum mapan. Lo tahu kenapa? Karena laki-laki adalah tulang punggung keluarga sedangkan perempuan bukan. Kamu masih inget nggak sama berita viral soal Prilly yang bilang kalau cewek independen tuh makin banyak tapi cowok yang mapan makin dikit? Statement Prilly ini bikin aku inget sama mindsetku yang salah dulu soal kontribusi di hubungan. Dulu aku masih inget banget pas anget-angetnya belajar soal gender studies, aku tuh ngerasa kesel banget sama ayah dan mamaku karena nggak ada kesetaraan gender sama sekali di hubungan mereka. Mama kerjaannya itu tuh nggak jauh-jauh dari ngurusin ayah, nyiapin ini itu, pokoknya full di rumah gitu. Sementara ayahku pulang kerja itu langsung duduk manis, disiapin ini itu sama mama, pokoknya terima beres deh. Hingga suatu momen aku tanya ke mama, kenapa sih ma ngelakuin ini semua? Mamaku jawab yang intinya, kalau ini tuh adalah bentuk kontribusi di rumah tangga sekaligus bentuk cintanya mama ke ayah. Ayah udah banting tulang dari pagi sampai malam ya buat menuin kebutuhannya mama. Jadi nggak ada salahnya dong kalau mama kasih yang terbaik juga buat ayah. Dan dari sana aku tuh paham kalau selama ini pemikiranku soal kontribusi itu salah. Kontribusi itu bukan melulu soal duit, tapi juga perhatian, kerjasama yang muaranya adalah saling, bukan paling. Jadi dari statementnya Prilly ini aku mikir apa kita selama ini terlalu disibukkan sama definisi sukses dan juga paling berkontribusi itu cuman dari duit yang dihasilkan aja ya.
Zetsu.